Skill 12, the tone, purpose, or course. Nah, jadi di sini kita harus determine the tone, purpose, atau course-nya. Menentukan tone itu ekspresi ya, ekspresi atau emosi yang disampaikan penulis. Kemudian purpose ini tujuannya. Dan course ini lebih ke subjek ya, subjeknya. Subjek keseluruhan bacaan. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul seperti ini ya. What is the tone of the passage? What is the author's purpose in this passage? Atau in which course would this reading be assigned? Tuh. Nah, untuk menemukan jawabannya ya untuk tone, ya tone ini expression atau emotion ya yang disampaikan sama penulisnya. Jadi kita bisa lihat clue-nya pada bacaan yang menunjukkan kira-kira ekspresi apa yang coba disampaikan oleh penulis. Kemudian purpose, ini kita bisa menyimpulkan tentang purpose itu dari main idea-nya sama supporting ideas-nya. Kira-kira tujuan penulis itu apa sih? Kemudian kalau course, sama ya, kita bisa menyimpulkan tentang course-nya ini atau subjek secara keseluruhan bacaan itu apa. Misalnya ini tentang American History atau ini cerita tentang science atau apa gitu ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya, jadi kalau tone ya ini bisa dilihat dari yang pertama ya, kita harus skim dulu bacaannya ya untuk melihat clue-nya, kira-kira emosi apa yang coba disampaikan. Nah, kemudian kita bisa memilih emosi yang ada di pilihan ganda ya, yang ada di multiple choice. Nah, ini kita coba bisa relate. Kira-kira mana sih yang ekspresi yang paling tepat? Kemudian untuk purpose, nah kita bisa mengkaji main idea di topiknya ya, main idea pada bacaannya untuk bisa menyimpulkan kira-kira tujuan penulis menulis ini apa. Kemudian untuk course ya ini bisa sama ya, jadi kita lihat dari keseluruhan bacaannya ya, kita lihat main idea-nya untuk bisa menyimpulkan kira-kira bacaannya secara general ini subjeknya apa. Ya, jadi course-nya apa. Oke, kita coba langsung ke contoh. Nah, the tone of this passage is, oke, kita coba lihat ya, apakah anger, apakah ini suatu bentuk kemarahan gitu, humor, outrage, outrage ini kekerasan, kekejaman, kayak gitu ya, menyampaikan itu. Kemudian informational ini cuma berupa kayak informasi. Oke, kita bisa coba skimming dulu bacaan ya, ini tentang military awards, sebagai simbolik royalty. Menurut ini ya, orang Amerika, jadi United States. Oke, karena di sini yang disebutkan, yang digarisbawahi ya, ini ada kayak for a century, in 1861, kemudian since World War I. Nah, berarti ini menunjukkan di sini ada informasi yang disampaikan ya. Nah, pada tahun berikut kayak World War I, for a century, terus kemudian ada in 1861. Nah, ini menunjukkan informational. Karena di sini tidak menyampaikan poin-poin seperti kemarahan atau humor atau kekejaman. Ini hanya menyampaikan informasi terkait military awards ya yang disimbolkan sebagai royalty, sebagai suatu kehormatan bagi rakyat Amerika. Oke. Kemudian next, the author's purpose of this passage is to. Nah, kita coba lihat apakah kita lihat di poinnya dulu ya, bisa lihat di poinnya dulu untuk menemukan main idea-nya. Apakah ini describe the history of military awards prior to the Civil War? Prior to, ini artinya sebelum ya, ini sebelum Civil War. Apakah ya mendeskripsikan history military awards sebelum Civil War? Oke, di sini memang military awards have long been considered symbolic of royalty.
Tapi di sini tidak hanya sebelum Civil War ya, karena udah disebutkan di sini from the Civil War until World War One. Nah, berarti itu bukan hanya sebelum Civil War ya. Tuh. Bahkan dari Civil War nih sampai World War One. Jadi kalau prior to ini jelas kurang tepat. Kemudian apakah yang B demonstrate an effect of America's attitude toward royalty? Nah, di sini ditemukan ini ya, yang di underline. Jadi there was strong sentiment against military decoration. Nah, di sini ya. Jadi ada sentimen ini kan pendirian ya. Ada pendirian yang kuat melawan military decoration kayak tanda jasa kemiliteran. Jadi ada pendirian yang kuat. Nah, sentiment ini juga bisa kita kaitkan dengan attitude. Sentiment dan attitude ini hampir sama kan? Artinya kan pendirian atau sikap. Nah, jadi di sini ada America's attitude terhadap royalty. Military decorations ini kan salah satu bentuk royalty ya. Jadi ini tanda jasa kemiliteran. Nah, salah satu bentuk penghormatan atau kehormatan juga kan untuk suatu negara. Nah, kemudian di sini disebutkan karena there was strong sentiment against military decoration. Nah, maka di sini ya dari flower century di sini ada terjadi hal-hal berikut. Then the United States awarded no military honors. Nah, jadi ini demonstrate an effect of America's attitude toward royalty. Kata kuncinya sih di sini ya. Di sini ada there was strong sentiment against military decorations. Jadi di sini menunjukkan attitude Amerika ya terhadap suatu kehormatan atau tanda jasa kemiliteran kan yang kita bisa kategorikan sebagai salah satu bentuk royalty, military decoration. Oke, udah jelas ya. Oke, coba. Berarti yang C sama D udah jelas salah ya, karena yang B ini udah pasti benar. Oke, coba next. This passage would probably be assigned reading in a course on. Nah, course-nya apa? Subjek bacaannya nih apa? Apakah military science, atau psychology, American history, atau interior decoration? Kita eliminate yang udah jelas salah ya, kayak psychology. Di sini tidak membicarakan tentang psychology. Dan interior decoration. Ini bukan interior decoration ya, tapi military decoration. Oke, apakah military science? Apakah ini pengetahuan tentang kemiliteran? Tapi ini lebih kompleks ya. Jadi ini lebih kayak ada nih, di sini coba ada military awards, tapi khususnya di United States. Kemudian ada informational seperti kayak for a century, in 1861, since World War One. Nah, ini menunjukkan ada sejarah ya di sini terkait dengan royalty. Royalty dan military awards-nya. Jadi ini bukan pengetahuan tentang kemiliteran ya, tapi tentang sejarah Amerika terkait dengan royalty, military award sebagai simbol royalty. Ini ya, jadi informasionalnya kita bisa lihat dari tahun-tahun yang disampaikan. Nah, berarti ini adalah sejarah ya, jadi American history. Salah satunya terkait dengan military awards. Kalau military science ini kan nanti jelasinnya mungkin tentang militer aja ya, maksudnya militer itu apa. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti coba bisa dilihat di latihan, jadi harus bisa jeli menemukan kata kuncinya.